hidup walaupun pergumulan itu tidak pernah lepas dalam hidup kita. Pasti banyak sekali alasan orang tidak mau ikut Tuhan. Banyak alasan orang tidak mau ke gereja. Sekali lagi ini kesempatan untuk mungkin itu. Masa pandemi ini orang sudah mulai tidak mau ke gereja lagi. Lebih baik di rumah saja. Maaf yang ada di rumah ya, ke Zoom. Aduh, mulai banyak sekali berdalih. Punya banyak alasan untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Betul itu, kita hidup di tengah-tengah era digitalisasi. Ada yang terbantu, tetapi orang-orang percaya sekarang itu mulai diinabobokkan, semakin diinabobokkan, semakin suka. Tapi kita harus melawan semuanya itu. Hati kita harus dibesarkan. Jangan sampai masalah-masalah kita menginabobokkan kita dan menjadikan banyak orang percaya yang jago sekali berdalih. Banyak sekali orang Kristen yang punya 1001 alasan untuk tidak mau datang ke gereja. Wow. Doa saya sebagai hamba Tuhan, ubah cara pandang mereka. Kristus sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tapi kenapa banyak orang percaya punya ketakutan-ketakutan yang berlebihan sehingga imannya kepada Yesus menciut memudar. Dan kuasa dalam Kristus itu minimal. Tidak merasakan lagi kuasa Allah kita yang disebutkan oleh Yohanes ini. Kalau Yohanes yang melakukan itu, apa nasib dunia sekarang ini? Tapi ketika perspektif, cara pandang, worldview-nya Yohanes diubahkan oleh Allah, kita hidup di dalam waktu-waktu anugerah sekarang ini. Kita bisa menikmati sukacita nanti di akhirat. Dan sekarang kita punya kepastian memenangkan kehidupan, pergumulan-pergumulan yang berat. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita lihat di sini, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai menjadi orang percaya yang banyak sekali dalihnya. Sudah 3 tahun ini pandemi. Kalau ikut-ikut kuliah sudah dapat diploma 3. Nanti setahun lagi bisa sarjana pandemi kita. Akan menjadi monumen-monumen. Inilah akibat pandemi bagi orang percaya. Bukan sebaliknya. Kita semakin melihat Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang menolong kita, yang memberkati kita, yang mengubahkan dunia. Tapi banyak orang percaya sekarang, akhirnya hidupnya menciut. Kemuliaan itu hilang dan sirna. Bahkan Kristus tidak lagi dilihat dalam hidupnya. Masalah lebih besar dari Kristus. Itu tandanya Kristus bukan Allah. Masalah kita tetap masalah, tapi Kristus tetap Kristus. Dia Tuhan, tidak dapat dipengaruhi, tidak dapat diubahkan oleh apapun. Perspektif kita harus ditaklukkan di bawah kuasa Allah. Hanya itu caranya. Kalau selama perspektif kita, selama cara pandang kita tidak diubahkan oleh Allah, hidup kita selama-lamanya adalah hidup penuh dengan masalah. Yang tidak masalah jadi masalah, apalagi yang masalah tenangan, kata orang Jawa. Masalah yang benaran, yang betulan akan merontokkan hidup orang percaya. Menjadikan banyak orang percaya ditemukan sama dengan hidup orang yang tidak percaya. Hidupnya tidak jauh dari kehidupan yang akan digiring kepada kematian yang kekal. Tapi kita bersukacita di sini. Kenapa? Karena kita punya Allah. Allah yang punya otoritas, Allah yang punya kuasa, yang mampu mengubah cara pandang kita. Keadaan menyedihkan dan menyengsarakan yang menimpa orang-orang yang tidak percaya. Barang siapa tidak taat terhadap kepada anak akan binasa. Lihat di sini, kata Yunani ini mencakup
baik ketidakpercayaan maupun ketidaktaatan. Siapa yang sedang disasar oleh ayat ini? Ternyata yang disasar itu bukan hanya orang yang tidak percaya, tapi orang percaya yang hidupnya seakan-akan tidak percaya, akan dilindas juga hidupnya. Ketidakpercayaan maupun ketidaktaatan, keadaan menyedihkan dan menyengsarakan yang menimpa orang-orang yang tidak percaya. Sepertinya di sini ayat 36 kita bilang, haleluya. Kalau tidak percaya neraka lu. Tapi ternyata ini gelap juga. Yang dimaksudkan di sini, maksudnya hati-hati. Sepanjang cara pandang kita belum diubahkan oleh Allah, hidupnya sekarang ini nyaris hidupnya sama dengan hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pikirannya, hatinya, tingkah lakunya, semuanya sama. Katanya orang percaya, katanya kita berbeda, tetapi kenapa kelakuannya sama? Kalau di tempat umum malaikat, seperti malaikat. Tapi kalau ada tempat sepi, seperti yang itu saya tidak mau sebutkan. Tetapi sekali lagi itu kenyataannya. Firman Tuhan mengingatkan kita. Mereka tidak bisa berbahagia di dunia ini atau di dunia yang akan datang. Ia tidak akan melihat hidup yang hendak dianugerahkan Kristus dengan kedatangannya. Tidak akan melihat hidup yang dianugerahkan Yesus dengan kedatangannya. Akhirnya jadi bagian dari orang-orang yang didiskualifikasi oleh Allah. Kekristenan yang sejati mendatangkan keuntungan yang sungguh besar, bahkan sampai pada kehidupan kekal. Inilah yang diperoleh Kristus bagi kita dan yang dianugerahkannya kepada kita melalui kedatangannya. Kebahagiaan ini sungguh besar, kebahagiaan jiwa yang kekal di dalam Allah yang kekal. Orang-orang yang percaya, orang-orang percaya yang sejati, bahkan pada saat ini sudah memiliki hidup yang kekal. Mereka tidak hanya akan memilikinya nanti di akhirat, tetapi juga sudah memilikinya sekarang. Hidup penuh dengan kemenangan, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan damai sejahtera. Walaupun lagu yang tulis oleh istri saya tadi yang tidak ada di slide tadi, walaupun dengan badai, tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Walaupun meneteskan air mata, ada badai, ia memuji Tuhan. Bukan mukanya yang riang gembira, bukan hatinya yang riang gembira, tetapi meneteskan air mata. Kenapa? Karena kita tidak dibiarkan Allah berjalan sendiri di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Tapi karena kita tahu kita ada di dalam Allah yang punya kuasa tertinggi di surga dan di bumi, yang bukan hanya mengaruniakan hidup yang kekal, tetapi ternyata besok saya akan mengalami kemenangan yang besar. Itu yang membuat saya sekarang bersukacita. Masa depan di dalam Tuhan. Kesaksian yang mengubahkan dunia dimulai dari cara pandang yang telah diubahkan Allah. Yang pertama, Yesus Kristus harus ditinggikan sebagai Allah yang kekal. Ditinggikan bukan pada waktu-waktu tertentu saja, bukan hanya pada waktu sekarang ini. Dia sudah ditinggikan sebelum semuanya ada, karena Dia Allah. Sekarang kita harus tinggikan, dan nanti sampai selama-lamanya harus Yesus yang ditinggikan dalam hidup kita. Dan yang kedua, alasan yang kedua, Yesus Kristus harus diberitakan sebagai Allah yang berkuasa. Dia layak untuk ditinggikan, dimuliakan karena Dia Allah kekal, tapi kita harus memberitakannya sebagai Allah yang berkuasa sekarang ini dan sampai selama-lamanya di dalam Kristus. Pergumulan tidak akan pernah lepas, tetap ada pergumulan, tetapi ingat baik-baik, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Kemenangan dijaminkan kepada kita.
Mentalitas akan diubahkan oleh Kristus. Dan yakinlah, hidup kita pasti akan berkemenangan. Inilah akibat dari kesaksian yang mengubahkan dunia. Hadirlah orang-orang percaya yang bermentalitas baik. Hadirlah orang-orang Kristen gereja yang punya mentalitas yang sempurna. Tidak mudah untuk jatuh. Kalaupun jatuh harus tantangannya besar. Jangan tantangannya kecil sudah jatuh. Apalagi nanti tantangannya sedikit besar, pasti akan digilas. Dan apalagi tantangannya besar banget, akan benar-benar digilas dan orang percaya menjadi sama dengan orang-orang yang tidak percaya, hidup yang tidak berdaya, dan akan cenderung hidup di dalam kekotoran dunia ini, hidup bergelimpangan dengan dosa.